kita akan membahas tentang Buddha Awatara, avatar ke-9 dari Dewa Wisnu. Tapi, sebelum kita masuk ke inti video kita kali ini, jangan lupa like dan subscribe dulu ya guys. Avatar Wisnu yang ke-9 dalam daftar dasa Awatara adalah seseorang yang disebut Buddha. Kata Buddha ini kemudian merujuk kepada seorang bekas pangeran Kapilawastu bernama Siddhartha Gautama yang kemudian dikenal luas karena mendirikan Buddhisme. Avatar satu ini memicu banyak kontroversi baik saat beliau masih hidup maupun saat beliau sudah mangkat. Buddha Awatara juga Awatara Wisnu yang berusia paling pendek di antara Awatara lainnya, yaitu hanya 80 tahun. Dalam pembahasan ini akan menggunakan riwayat gabungan baik dari sudut pandang Buddhisme maupun Hinduisme. Di Buddhisme, Buddha pada awalnya hanya manusia biasa yang kemudian mencapai kehidupan. Dewa-dewa ada, tapi mereka benar-benar entitas yang terpisah dengan para Buddha. Sementara di Hinduisme, Buddha adalah Awatara Wisnu. Pembahasan tentang Buddha ini mungkin agak sedikit kontroversial. Jadi jika ada yang tidak terlalu suka dengan topik bahasan ini, silakan close video ini. Siddhartha adalah putra Ratu Mahamaya dan Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawastu. Saat mengandung Siddhartha, Ratu Maya sudah berusia 45 tahun. Dan selama masa kehamilannya, sang ratu sempat bermimpi dirinya ditemui seekor gajah putih yang kemudian merasuk ke dalam rahimnya. Para Brahmana kemudian dipanggil untuk mengartikan mimpi itu, dan mereka berpendapat bahwa bayi yang dikandung sang ratu kelak akan menjadi seorang Cakawati, yaitu yang berarti raja dari semua raja, atau seorang Buddha, yaitu yang tercerahkan. Ketika usia kandungannya sudah mencukupi, konon Ratu Maya mengandung Siddhartha selama 10 bulan. Ratu Maya pulang ke rumah orang tuanya di Dewadasa. Sebagaimana tradisi pada masa itu, lebih menyukai seorang calon ibu melahirkan di rumah orang tuanya. Di tengah jalan, mereka beristirahat di Taman Lumbini, sekarang Lumindi, di Pechuar, Nepal. Dan saat itu, Ratu Maya turun dari tandu dan berjalan-jalan di sekitar taman. Tiba-tiba perut sang ratu berkontraksi, dan para dayang segera membuat tirai di sekeliling sang ratu. Kemudian lahirlah Siddhartha. Konon Siddhartha lahir saat sang ratu dalam kondisi berdiri, bisa langsung berjalan dan berbicara. Dan konon pula, bersamaan dengan kelahiran Siddhartha, juga lahir Yasodhara yang kelak menjadi istri Siddhartha, Ananda, anak dari Amitodana, saudara termuda Raja Sudodana, yang kelak menjadi pembantu tetap sang Buddha selama 25 tahun. Kantaka, yang kelak menjadi kuda pangeran Siddhartha. Cana, yang kelak menjadi kusir pangeran Siddhartha. Kaludai, yang kelak mengundang sang Buddha untuk berkunjung kembali ke Kapilawastu. Pohon Bodhi, yang kelak akan menjadi tempat bagi pangeran Siddhartha untuk mendapatkan keterangan agung. Ratu Maya sendiri wafat 7 hari setelah persalinannya. Sebagai pengganti Maya, Sudodana kemudian menikahi adik Maya yang bernama Raja Patikutan, Raja Patigila, yang kemudian menjadi sosok ibu yang mengasuh Siddhartha. Pada masa balita ini, sejumlah pertapa datang berkunjung ke istana Sudodana. Salah satunya bernama Asista. Brahmana Asista kemudian meramalkan bahwa pangeran Siddhartha akan menjadi raja. Setelah menyaksikan orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan seorang Brahmana atau pertapa, Siddhartha akan meninggalkan istana menjadi rahib. Sudodana ketakutan setengah mati mendengar ramalan itu. Meskipun dengan Prajapati ia memiliki putra bernama Nanda dan seorang putri bernama Sundari, ia tetap lebih suka Siddhartha yang jadi raja. Maka Sudodana memerintahkan Siddhartha dijaga dan diasuh secara ketat. Ia tak boleh menyaksikan penderitaan. Dan setiap kali Siddhartha keluar istana, raja akan memerintahkan rakyat untuk membersihkan jalan, memakai pakaian terbagus, dan bersorak-sorai gembira seolah tidak ada masalah, walau mungkin mereka punya masalah. Dalam masa-masa remajanya, Siddhartha banyak bergaul dengan binatang-binatang di sekitar istana. Sifatnya yang simpatik dan belas asih membuat binatang-binatang tidak takut pada Siddhartha. Siddhartha juga pernah menyelamatkan seekor ular yang hendak dipukul seorang ahli kota, serta menyelamatkan seekor angsa yang sempat kena panah sepupunya, Dewadatta. Dalam kehidupanku yang sudah-sudah, aku dan Yasodhara selalu menjadi pasangan. Siddhartha Gautama. Perenungan pertama Siddhartha tentang penderitaan adalah ketika ia melihat semacam rantai makanan. Semut dimakan kadal,
tiba-tiba ular memakan kadal. Baru sebentar juga ada burung elang menyambar sebentar. Dari situ, Siddhartha mulai berpikir tentang kesenangan makhluk hidup yang rata-rata cuma sesaat. Sejak saat itu, Siddhartha sering ditemukan para dayak tengah duduk bersila, bermeditasi, dan tidak terganggu dengan keriuhan lingkungan sekitarnya. Raja Suddhodana yang dilapori hal itu tidak ingin anaknya berpikir hal-hal yang mendalam mengenai kehidupan. Ia ingat bahwa orang-orang bijak, Brahmana atau Pertapa telah memprediksikan bahwa anaknya akan meninggalkan istana dan menjadi seorang rahib. Jadi, untuk mengalihkan perhatiannya, sang raja kemudian mendirikan sebuah istana yang megah. Raja memerintahkan untuk membuat 3 kolam di halaman istana. Di kolam-kolam itu ditanami berbagai jenis bunga teratai atau lotus. 1 kolam dengan bunga teratai berwarna biru atau upala, 1 kolam dengan bunga yang berwarna merah atau paduma, dan 1 kolam lagi dengan bunga yang berwarna putih atau pindarika. Selain 3 kolam tersebut, raja juga memesan wangi-wangian, pakaian, dan tutup kepala dari negara Kasi yang terkenal sebagai penghasil barang-barang bermutu terbaik. Tari dan musik dimainkan tanpa henti di istana itu, tetapi itu tidak menghentikan Pangeran Siddhartha dari pemikiran mengenai penderitaan dan ketidakbahagiaan yang terjadi di sekitarnya. Pada usia 16 tahun, Raja Suddhodana menyarankan Siddhartha untuk mencari istri. Kebetulan, di kerajaan Kolia ada sayembara untuk memperebutkan putri Yasodhara. Siddhartha memenangkan sayembara memanah dan meruntuhkan sebuah pohon dengan sabetan pedang. Tapi ada 2 orang lagi yang bertanding dengannya di sayembara akhir, yaitu menunggangi kuda liar. 2 lawannya jatuh terjerembab karena kuda itu terus berontak. Tapi dengan kelemah lembutannya, Siddhartha berhasil menjinakkan kuda itu. Yasodhara pun resmi menjadi pasangannya. Yasodhara dan Siddhartha pun menikah. Tapi hati Siddhartha tetap saja gundah setiap kali memikirkan tentang penderitaan hewan-hewan atau rantai makanan yang pernah ia jumpai. Karena itu, ia kemudian memutuskan keluar istana dengan sembunyi-sembunyi bersama Channa, yaitu kusirnya. Dan di luar sana, tanpa persiapan khusus ayahnya, ia melihat 4 tanda. Ia melihat orang tua yang jalannya terbungkuk dengan menggunakan tongkat, dan Siddhartha pun mulai ketakutan ketika Channa menjelaskan bahwa tidak ada obat untuk mencegah usia tua. Ia kemudian bertemu seorang pria bertubuh kurus kering yang terbaring di jalanan dan mengeluh sakit. Channa menjelaskan bahwa pria itu kena sakit dan sakit selalu akan datang pada setiap orang, tak terkecuali pada raja atau seorang pangeran macam Siddhartha sekalipun. Kemudian mereka bertemu serombongan orang yang tengah memikul tandu jenazah, dan kembali Siddhartha menanyakan apa tidak ada obat untuk kematian. Channa kembali menjawab bahwa kematian itu tidak terelakkan. Setelah itu, Siddhartha bertemu dengan seorang Brahmana, dan Siddhartha dibuat terpesona oleh ketenangan sang Brahmana menghadapi dunia nyata. Dalam hati Siddhartha mulai memupuk keinginan untuk menjadi rahib. Siddhartha kemudian kembali ke istana, tapi keputusannya untuk menjadi rahib harus ia urungkan karena Yasodhara dikabarkan tengah hamil. Ketika Yasodhara melahirkan, dari mulut Siddhartha terucap kalimat, "Belenggu terlahir, ikatan terlahir." Karena ucapan ini, maka putranya dinamai Rahula, yang artinya belenggu atau beban. Di usianya yang ke-29, Siddhartha mulai menjauhi aneka hiburan terutama tari-tarian. Ayahnya kemudian merasa amat khawatir kalau niat anaknya menjadi pertapa sudah mulai muncul. Benar saja, begitu diminta jujur, Siddhartha menjawab bahwa dia memang ingin menjadi pertapa untuk mencari jawaban, mencari obat untuk menyembuhkan segala penyakit, usia tua, kematian, dan terutama penderitaan. Tapi kalau Raja Suddhodana punya obat untuk itu semua, ia tak akan meninggalkan istana. Raja Suddhodana jelas tidak bisa membantu keinginan Siddhartha, tapi ia juga tidak mau anaknya hendak. Karena itu, malam harinya, Siddhartha merencanakan sebuah rencana untuk kabur. Malam itu, ia meninggalkan Yasodhara dan Rahula yang masih terlelap, membangunkan Channa, lalu pergi dari istana. Dari situ, ia menuju Magadha. Kemudian ia memotong rambutnya, melepas segala atribut kebangsawanannya, dan menyuruh Channa kembali ke Kapilawastu untuk menyampaikan benda-benda itu pada ayah dan istrinya. Siddhartha sendiri kemudian mengembara dan mulai hidup sebagai rahib peminta-minta. Sekarang tradisi meminta makanan ini masih dilakukan oleh para bhikkhu dengan nama Pindapata. Ia juga berguru kepada banyak Brahmana. Namun Brahmana ini pun tidak bisa menjawab pertanyaannya
mengenai kebebasan dari samsara atau penderitaan. Siddhartha kemudian mencoba cara yang lebih ekstrim, tanpa peraturan, bertapa tanpa makan dan minum untuk waktu yang lama, sambil berjemur di panas terik saat siang untuk berenang di sungai waktu malam. Di kisah-kisah Weda dan Utama, para pelaku tapa brata kadang berakhir sebagai tulang belulang yang dihinggapi arwah penasaran, sampai Dewa datang memulihkan raga para pelaku tapa. Dalam kasus Siddhartha, itu tidak terjadi. Ia malah nyaris tewas kalau tidak ditolong seorang anak gembala yang memberikan susu kambing karena tubuhnya sudah berjurusnya. Para brahmana ortodoks pada zaman itu menolong persekutuan dengan Sudra, tapi Siddhartha tidak mau seperti itu. Hal ini diperparah setelah Siddhartha menerima pemberian bubur susu atau bubur tajin dari seorang anak petani bernama Nanda Bala dan ibunya Sujata. Siddhartha kemudian mulai makan teratur sampai kesehatannya pulih, dan para teman-teman brahmananya kemudian mencapnya sebagai orang rakus, lalu mulai menjauhinya. Setelah kesehatannya pulih, Siddhartha mulai kembali bermeditasi, kali ini di bawah pohon Bodhi atau Ficus religiosa. Kali ini prinsip Siddhartha adalah mengabaikan segala gangguan dan mengabaikan semua pemikiran duniawi. Bukan perkara mudah sebenarnya, karena ada banyak imajinasi duniawi melintas di kepalanya, dan ada juga Mara adalah sosok makhluk personifikasi dari nafsu duniawi. Sebagian biku menganggap bahwa Mara tidak nyata, hanya sebuah personifikasi, tapi sebagian menganggap Mara adalah makhluk supernatural yang benar-benar ada. Di kisah Mara meneror Siddhartha dengan pasukannya terdiri dari 10 putrinya. Siddhartha tidak bisa. Mara kemudian mencoba mengirimkan putrinya yang menyamar sebagai Yasodhara, tapi gagal juga. Pada akhirnya, Mara benar-benar hantam Kromo dengan menyerang langsung Siddhartha dengan senjatanya, tapi akhirnya gagal. Senjatanya hancur, gajah tunggangannya malah berlutut di depan Siddhartha, dan seluruh dewa-dewa kahyangan malah turun dan siap menghajarnya. Mara pun akhirnya menghilang untuk sementara waktu, dan Siddhartha telah menjadi seorang Buddha di usianya yang ke-35 tahun. Setelah menjadi Buddha, Siddhartha bertemu dengan 5 rekannya yang dulu sempat dijulukinya Pertapa Rakus. 5 brahmana ini dibuat terkejut dengan penampilan Siddhartha yang berbeda dan bertanya kepada siapa Siddhartha bertemu. Siddhartha menjawab dengan siapa-siapa selain dirinya sendiri. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang Buddha dan mengajak 5 orang rekannya itu membentuk sangha atau persaudaraan. Sangha ini mulanya hanya terdiri dari 6 orang, namun lama-kelamaan berkembang menjadi banyak. Sang Buddha kemudian mengajari para biku 8 jalan untuk Masih ingat kan dengan Pangeran Buddha yang pernah memanah angsa di masa remaja Siddhartha? Kali ini Dewadatta kembali lagi, awalnya sebagai seorang biku, murid sang Buddha. Tapi kemudian Dewadatta yang awalnya sudah arogan sangat cemburu karena tidak diberi jabatan penting. Buddha malah menunjuk 2 orang biku yang masih baru bernama Sariputta dan Moggallana untuk menjadi pengikut utamanya atau calon penerusnya. Karena itu, Dewadatta pun meninggalkan sangha atau komunitas para biku dan bikuni dan berteman dengan Pangeran Ajata I, anak dari Raja Bimbisara. Sang pangeran membangun sebuah wihara pribadi untuk Dewadatta. Dewadatta kemudian membujuk pangeran untuk membunuh ayahnya, agar sang pangeran dapat menjadi raja. Sang pangeran mengikuti skema jahat Dewadatta dan tidak memberi ayah dan tewas. Lalu Ajata I menjadi raja. Usia tua Buddha 12 sama seperti orang tua pada umumnya. Ketakutan sudah bagus dan aneh sering menyerang dirinya. Itu masih belum ditambah gangguan dari Mara yang berbalik untuk segera parinibbana atau meninggalkan dunia. Meski begitu, Buddha Gautama tetap berkhotbah dan mengajar dengan dibantu oleh Ananda, biku asistennya yang paling setia. Ia juga menyempatkan diri
melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang jauh untuk mengajar meski usianya tidak muda lagi. 3 bulan sebelum kematiannya, Buddha Gautama mengumpulkan semua biku untuk menyampaikan pesan-pesan terakhir. 3 bulan setelah itu, ia mengumpulkan para biku di suatu tempat di antara 2 pohon sala di Kusinagara, memberikan khotbah dharma terakhir kepada siswa-siswanya. Lalu Buddha pun paring di bana. Dalam Bhagavata Purana ada disebutkan, di masa ini, zaman kali atau kegelapan, Dewa Wisnu menjelma sebagai Gautama, seorang Sakyamuni, dan mengajarkan Dharma Buddha selama 10 tahun. Kemudian Suddhodana memerintah selama 20 tahun, dan Sakyasima selama 20 tahun. Pada zaman kali, jalan Weda telah dihancurkan dan seluruh orang menjadi umat Buddha. Orang-orang yang mencari perlindungan Wisnu telah menjadi sesat. Para Brahmana ortodoks cenderung akan menerjemahkan teks di atas secara harafiah dengan mengatakan bahwa Wisnu menjelma menjadi Buddha untuk menyesatkan manusia. Tapi Brahmana yang lebih moderat mengatakan bahwa kehadiran Buddha Awatara adalah untuk menyelesaikan reformasi yang dibawa oleh Krishna Awatara. Krishna sendiri agak tidak setuju dengan sistem caturwarna yang sering disebut juga sebagai kasta. Sistem ini pada awalnya ditujukan untuk menggolongkan masyarakat sesuai provinsi dan perannya, yakni Brahmana, para guru dan cendekia, ksatria, para elit pemerintahan dan prajurit, Waisya, pedagang, peternak, petani yang memiliki lahan, dan Sudra, para pegawai. Namun setelah sekian lama, kaum Brahmana dan ksatria mengelitkan diri dan mulai bersikap tidak menyenangkan kepada kasta lainnya. Krishna sendiri tahu bagaimana rasanya diperlakukan seperti itu. Namun apa yang dia sampaikan dalam Bhagavad Gita belum terlalu berefektif, sehingga dalam kesempatannya menjadi Buddha, ia hendak menyelesaikan reformasi itu. Buddha Awatara sendiri adalah satu-satunya awatara yang benar-benar konsisten menjalankan prinsip ahimsa, yaitu prinsip tanpa kekerasan. Seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, penetapan Buddha sebagai awatara banyak mengundang kontroversi, tidak hanya dari para Brahmana dan umat Hindu ortodoks, tapi juga dari para biku Buddhis itu sendiri. Tahun 1999, dalam Forum Masyarakat Mahabodhi atau Masyarakat Buddha Asia Selatan, para biku dan Brahmana yang berkumpul di sana mengeluarkan 3 fatwa. 1. Karena alasan tertentu, beberapa sastra yang ditulis di India pada zaman dahulu menganggap Buddha sebagai reinkarnasi Wisnu dan berbagai anggapan keliru mengenai beliau. Hal ini sangat tidak menyenangkan. Dalam upaya untuk mengembangkan hubungan yang lebih akrab antara umat Hindu dan Buddha, kami memutuskan bahwa apapun yang terjadi pada masa lalu mesti dilupakan dan keyakinan tersebut tidak boleh disebarkan. 2. Untuk menghapus kekeliruan ini selamanya, kami mengumumkan bahwa baik Weda maupun Samana merupakan tradisi kuno di India. Wisnu termasuk tradisi Weda, sedangkan Buddha termasuk tradisi Samana. Usaha yang dilakukan suatu tradisi untuk menunjukkan bahwa ia lebih mulia dibandingkan tradisi lainnya hanya memupuk kebencian dan sakit hati antara keduanya. Maka dari itu, hal tersebut tidak boleh dilakukan untuk selanjutnya, dan 2 tradisi harus saling menghormati dan menghargai. 3. Siapapun mampu mencapai derajat tinggi di masyarakat dengan cara melakukan perbuatan baik. Seseorang mendapat derajat yang buruk di masyarakat jika melakukan perbuatan buruk. Maka dari itu, siapapun yang melakukan perbuatan baik dan melenyapkan niat kotor seperti nafsu, amarah, kebodohan, ketamakan, kecemburuan, dan ego dapat mencapai derajat tinggi di masyarakat dan menikmati kedamaian dan kebahagiaan. Oke.